Shalom Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita mau mendengar renungan firman Tuhan untuk menguatkan kita dan mengarahkan kita supaya di sepanjang hari ini kehidupan kita senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan. Langsung saja pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya beri judul atau saya beri tema kuat di masa tunggu. Nah, kenapa? Karena hari-hari ini mungkin banyak dari antara kita yang sedang menunggu jawaban Tuhan. Mungkin menunggu supaya disembuhkan oleh Tuhan, menunggu supaya rezekinya semakin hari semakin lebih baik dari hari kemarin. Namun masalahnya saudara, menunggu itu menjadi sesuatu yang sulit jika kita berada di posisi yang tidak enak. Menunggu menjadi sesuatu yang sulit jikalau mungkin hari ini kita posisinya sedang sangat tidak nyaman saudara. Maka menunggu menjadi sesuatu yang menyulitkan. Ketika situasinya tidak enak, menunggu menjadi sesuatu yang menjenuhkan, membosankan. Contoh seperti saya bilang tadi, ketika kita menunggu kesembuhan. Sementara hari ini kita sedang sakit, saudara. Pasti ada perasaan bosan, jenuh, dan tidak enak. Hari ini kita akan belajar, saudara, ketika kita di masa-masa menunggu, apa saja yang harus kita lakukan. Langsung saja yang pertama, saudara, kita akan secara cepat. Yang pertama, ketika kita sedang menunggu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu kita menunggu pertolongan Tuhan. Kita menunggu jawaban Tuhan, tapi jangan lupa kita juga harus menunggu pertolongan yang daripada Tuhan. Coba kita bacanya terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Dari pasal ini ditulis oleh Raja Daud ketika Daud pun sedang menghadapi sebuah permasalahan. Masalahnya ada. Daud juga bergumul dengan masalahnya, saudara. Tapi Daud menunggu pertolongan daripada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan kita, saudara, ketika kita sedang menunggu masalah kita selesai, apa kita juga tetap menunggu pertolongan yang daripada Tuhan, saudara? Kata menunggu, saudara, itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata khafa. Khafa itu artinya menenun dan mengikat. Saudara, ketika orang menenun, pasti tangannya bekerja. Pasti pikirannya juga kerja. Artinya apa, saudara? Berarti bukan menunggu yang pasif. Bukan menunggu sambil tidak punya pengharapan. Bukan seumpama anak yang mau ujian, saudara. Menunggu pertolongan Tuhan bukan menunggu cuma sekedar main HP. Tapi menunggu secara produktif. Artinya apa? Artinya tetap ada sesuatu yang kita kerjakan. Ketika kita menunggu pertolongan Tuhan, maka harus ada sesuatu juga yang harus kita kerjakan. Contoh, ketika kita menunggu kesembuhan, saudara, yang daripada Tuhan. Enggak ada salahnya saudara minum obat. Enggak ada salahnya saudara pergi ke dokter. Enggak ada salahnya saudara terapi. Enggak ada salahnya, saudara. Kenapa? Karena kita menunggu secara produktif. Kita tetap berusaha. Tapi ingat, pertolongan tetap yang daripada Tuhan. Ketika kita bergumul dengan perekonomian kita, saudara, kita nggak bisa, saudara, menunggu tapi tidak ngapa-ngapain. Kita tetap harus sambil berusaha. Kita berdoa supaya rezekinya lancar. Kita menunggu pertolongan Tuhan, tapi tetap harus ada sesuatu yang kita kerjakan dan kita usahakan. Jadi ingat, saudara, yang pertama tadi, ketika kita menunggu pertolongan yang daripada Tuhan, kita harus tetap produktif. Di situ pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu? Kita harus menguatkan hati kita. Kenapa? Karena hati itu mudah retak, saudara. Hati itu mudah pecah. Berapa banyak ketika kita mendapat omongan yang sensitif, hati kita mulai kecewa. Ketika kita menunggu jawaban Tuhan yang mungkin tidak kunjung datang, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Beneran gak Tuhan ini bisa menolong saya? Kenapa? Karena hati mudah kecewa, saudara. Hati mudah retak. Nah, kita akan belajar, saudara, cara Daud menguatkan hatinya seperti apa. Di dalam Mazmur tadi, di pasal yang ke-27, saya akan bacakan di ayat yang ke-3. Ini perkataan Daud, saudara, untuk menguatkan hatinya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, jadi ketika Daud ngerasa dikepung musuh-musuhnya, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi, saudara, ketika Daud menguatkan hatinya, itu harus ada sebuah usaha. Tidak bisa hati tiba-tiba kuat, saudara. Kita harus kuatkan. Kita afirmasi diri kita, saudara. Kita ngomong sama diri kita sendiri, aku kuat, aku pasti mampu.
Demikian Daud, saudara, ketika dikepung oleh musuh-musuhnya, Daud menguatkan hatinya, aku tidak takut. Sekalipun aku dikepung, aku tidak takut. Sama, saudara. Mungkin hari-hari ini mungkin sakit kita belum sembuh. Tapi kita bisa menguatkan hati kita. Aku tidak takut. Sekalipun sakitku belum sembuh, aku tidak takut. Sekalipun mungkin hari ini penghasilanku tidak banyak, aku tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Lanjut yang kedua, saudara. Bagaimana cara Daud mengatasi rasa ketakutannya? Saya bacakan di ayat yang pertama. Ini bagus sekali, saudara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita lihat, saudara, bagaimana Daud mengatasi rasa takutnya. Daud selalu ingat kepada Tuhan. Allah adalah kota bentengku. Sekalipun aku dikepung, ada Tuhan yang membentengi aku. Ini menjadi pelajaran buat kita, saudara. Supaya hati kita kuat, kita harus tetap mengingat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita saat kita menunggu, apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, saudara, meneguhkan hati kita. Kita teguhkan hati kita. Kenapa, saudara? Teguh itu punya pengertian tetap dan tidak berubah. Apa yang biasanya berubah dalam kehidupan seseorang, saudara? Pendirian. Biasa juga imannya. Dulu setia sama Tuhan. Ketika doanya tidak dijawab sama Tuhan, menunggu terlalu lama, sudah tidak berharap lagi sama Tuhan. Berarti hatinya sudah tidak teguh. Nah, hari ini kita belajar, saudara. Ketika kita menunggu, kita teguhkan hati kita. Supaya kita tetap kuat dan bersabar menunggu pertolongan Tuhan. Sebagai bagian-bagian terakhir, saudara, Daud, saudara, ketika dia di sepanjang kehidupannya, saudara, Daud belum pernah meminta pertolongan kepada dewa-dewa lain. Kenapa? Karena Daud selalu berusaha meneguhkan hatinya. Hari ini kita belajar, saudara, ketika mungkin doa kita belum dijawab Tuhan, sakit kita belum disembuhkan Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan teguhkan hati kita. Supaya kita tetap berharap dan setia kepada Tuhan. Sebagai contoh, saudara, bagian terakhir, petani, saudara, ketika mereka mulai menanam, mereka menyiram, petani cuma percaya waktu musim panen. Kenapa? Karena mereka begitu percaya, saudara, pasti entah besok gagal atau tidak, tapi mereka tetap percaya suatu hari nanti mereka akan panen. Harusnya ini juga yang harus kita lakukan, saudara. Ketika hari ini kita berdoa, kita bersabar, kita menunggu, kita harus percaya suatu hari nanti musim panen itu akan datang. Ingat 3 hal tadi, saudara, ketika kita menunggu apa saja, saudara. Yang pertama tadi yang harus kita lakukan, kita nantikan pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita kuatkan hati kita. Yang ketiga, kita teguhkan hati kita. Sebagai ayat terakhir, saudara, kita buka dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Percayalah, saudara, di masa-masa menunggu ini Tuhan memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami ucap syukur. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kami, Tuhan, yang mengajar kami. Ketika kami menunggu, kami mau tetap menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kami mau kuatkan hati kami dan teguhkan hati kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan tolong kami, apapun yang kami kerjakan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami masuki hari yang baru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.